Ya, berarti gebrakan Panglima TNI baru menjadi tema kita hari ini dan masih berbincang bersama kami, tenaga ahli utama KSP Mufti Makarim, dan juga Prof. Cahyo, peneliti tim kajian Papua BRIN, dan juga Bang Hairul Fahmi, pengamat militer kita. Dan mungkin saya ke Bang Hairul dulu, ini segmen terakhir. Um, Too many homeworks ya, but very short time. Ya, in a very short time. Waktunya sangat singkat, tapi banyak PR, banyak tuntutannya. Dari Anda sendiri, Bang Hairul, akankah ada ya, let's say perubahan, hal-hal baru atau yang ya tadi kalau Anda bilang hari ini fit and proper test, visi misinya tidak ada yang baru sama aja. Anda optimis ke depannya ada gebrakan dari seorang Yudo? Ya, Aha. memang tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pak Yudo ini sebenarnya memang waktu ya. Waktu. Hampir kita. Iya, memang tantangan Oke. terbesarnya itu waktu. Aha. Ya, menjabat paling lama 11 bulan dan dengan banyak PR warisan gitu Mhm. ya. Sehingga saya sebenarnya kalau saya menurut saya gitu ya, Mhm. Panglima yang baru nanti ini nggak perlu harus merasa terbebani oleh adanya agenda yang benar-benar baru. Saya kira ini sudah benar lah ya, cukup menyesuaikan prioritas-prioritas dari pekerjaan rumah yang sudah ada, Mhm. gitu ya. Kemudian melanjutkan agenda-agenda yang sudah diawali dan belum tuntas ya. Oke. Kan sudah dipilih prioritasnya ya, bahkan Papua juga mungkin tidak termasuk prioritas utama lah gitu Ya, ya, ya. karena sifatnya dukungan sebenarnya. Nah, tapi ada soal interoperabilitas, ada soal pertahanan IKN, kemudian ada bagaimana merumuskan respons strategik atas potensi eskalasi Mhm. di kawasan terkait dengan Baik. dinamika di utara dan selatan tanah air kita gitu ya. Mhm. Itu hal-hal yang saya kira mungkin tidak akan tuntas juga, tapi setidaknya ada fondasi yang kokoh, fondasi yang baik, dan kemudian dapat dilanjutkan di cara berkesinambungan oleh panglima-panglima berikutnya. Itu yang Oke. jadi harapan kita. Bang Hairul. Terutama terkait dengan juga ya, terkait dengan Ya. soal penyelesaian masalah-masalah kekerasan dan Oke. ini Apakah kita lihat gimana? juga ini tertuang dalam visi misi yang sangat kalau kita lihat ada 4 ya, SDM, kesiapan seperti itu, terus juga alutsista. Ini kalau saya lihat sangat teknikal, sangat realistis karena beliau sadar 11 bulan waktu yang singkat itu kenapa visi misinya sangat teknikal dan realistis. Anda melihat ini juga? Oh iya, benar. Aha, Iya, memang aha, ya artinya itu sudah saya kira sudah merupakan kluster-kluster yang memang bisa ya layak lah untuk diprioritaskan dan cukup cukup realistis untuk bisa dijalankan dalam waktu yang sangat singkat ini. oke. Kesejahteraan TNI disebutkan juga bagaimana sebenarnya banyak yang membandingkan, jangankan dibandingkan dengan Polri, even dengan Satpol PP pun ini juga ada kesenjangan seperti itu. Anda melihat apakah kesejahteraan juga perlu agar tadi kualitas kinerja prajurit TNI juga bisa maksimal? Ya, kalau soal kesejahteraan ini kan tidak bisa dibebankan pada Panglima TNI saja. Ini kan Baik. problematik ya, soal Mhm, kesiapan anggaran, soal kemampuan negara kan begitu. Ini mhm. tapi saya kira kesejahteraan itu selain soal soal TKP atau Ya. gaji gitu ya, atau tunjangan-tunjangan lain. Yang tidak kalah pentingnya juga terkait kesejahteraan ini adalah bagaimana hak-hak para prajurit itu bisa tetap eh, eh, diamankan, tetap sampai pada yang berhak menerima begitu. Itu Mhm. juga hal-hal yang harus diperhatikan terkait kesejahteraan. Baik. Baik, saya ke KSP, saya ke Bang Mufti. Bang Mufti, ini segmen terakhir, pertanyaan saya terakhir mungkin dengan segala dinamika untuk hari ini, harapan tentunya ya, baik itu kritikan maupun saran. Kita tahu kita cinta sekali dengan NKRI, Panglima yang baru. Dari Istana sendiri, apa yang ingin disampaikan terkait penunjukan ini dan ya yang bisa masyarakat pahami dari Istana? Ya, pertama Mhm. bahwa rotasi ya pergantian Panglima itu kan merupakan sesuatu siklus yang akan selalu terjadi ya di lingkungan TNI, Baik. sehingga ada beberapa yang memang bisa menjadi agenda baru yang dikawal oleh Panglima, tetapi juga banyak yang merupakan keberlanjutan dari agenda sebelumnya yang itu memang sudah merupakan garis atau arahan dari pemerintah maupun negara. Mhm. Sehingga kembali pada pernyataan saya di awal, ini memang lebih pada
pengembangan ya dan pembinaan, termasuk juga terkait dengan pengerahan daripada kesiapan untuk pengerahan TNI. Jadi tidak bisa kita memberikan ekspektasi yang di luar tupoksi daripada Panglima TNI untuk bisa ditangani, apalagi memberikan beban yang memang itu notabene tidak secara spesifik menjadi kewajiban bagi TNI untuk menangani itu. Nah, kemudian yang kedua yang juga mungkin penting untuk bisa dipahami bahwa ini merupakan pilihan yang terbaik yang sudah diambil oleh Presiden dengan hak prerogatifnya. Ada banyak mandat dan harapan yang disampaikan oleh Presiden, dan saya kira dengan proses fit and proper test yang dilakukan di DPR dan dengan adanya persetujuan daripada anggota DPR dan seterusnya, ini sudah menunjukkan bahwa yang harus dilakukan ke depan hanya tinggal menjalankan tugas ya sebagaimana diamanatkan oleh Presiden, sehingga kita semua bisa melihat dan memberikan dukungan bagaimana dalam pelaksanaan tugas ini. Tentu garisnya tetap kembali pada garis negara dan juga pada apa yang menjadi arahan Presiden. Baik, saya ke Prof Cahyo, walaupun tadi agak sedikit pesimis kalau soal Papua, tapi optimisme itu harus terus dijaga ya Prof. Dari Anda silakan. Gimana pertanyaannya, Mas? Closing statement saja Prof. Oke, closing statement. Terima kasih. Saya kira ini Panglima TNI saya kira disarankan ya untuk mengimplementasikan pendekatan baru, pendekatan human security, pendekatan yang berpusat atau yang bertujuan untuk melindungi ya keselamatan manusia, termasuk penduduk asli Papua, termasuk semua penduduk di tanah Papua, saya kira ya, baik orang asli maupun kelompok-kelompok masyarakat Nusantara. Saya kira salah satu cara strateginya adalah dengan memutus siklus kekerasan. Kemudian saya juga Panglima TNI perlu untuk untuk memahami bahwa masyarakat Papua, terutama di kalangan kelompok masyarakat asli Papua, masih memiliki memoria pasionis, yaitu ingatan kolektif orang Papua yang tidak tertuliskan ya mengenai bersifat kekerasan ataupun pelanggaran HAM yang ada di masa lalu. Dan saya kira dengan pemahaman trauma psikologis, memoria pasionis yang masih dimiliki oleh orang asli Papua, pendekatan human security sebaiknya dikedepankan di dalam menyelesaikan konflik Papua. Baik. Terima kasih. Baik, banyak PR, banyak harapan, kritik, kita terima semua tentunya yang terbaik ya, karena kita ingin negara kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri tegak ya, di bawah tadi banyak sekali problem, tapi kita harus jaga optimisme itu. Terima kasih Hairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Prof Cahyo, peneliti tim kajian Papua BRIN, dan juga Bang Mufti Makarim, tenaga ahli utama KSP, dan sebelumnya juga ada Bang Dave Laksono. Terima kasih untuk bincang-bincang kita malam ini. Salam sehat untuk semua. Terima kasih. Ya, salam sehat untuk semua. Salam Pak Mufti, Pak Cahyo. Baik, usai sudah MNC News Prime hari ini, mari berbagi untuk masyarakat terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Herjuno Syaputra, sampai jumpa.